Kisah Sobat TV. Salam rahayu sedulurku semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, juga ketenangan dalam hidup. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya sedulur kita bantu channel ini dengan memberikan like, komen, dan subscribe. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan lebat, hidup seorang pemuda bernama Satrio Piningit. Ia dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai pemuda yang pendiam, penuh misteri, dan memiliki sebuah takdir besar yang belum sepenuhnya dipahami oleh dirinya sendiri. Sejak kecil, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak tahu persis apa yang membuatnya begitu istimewa, tetapi ia sering merasakan panggilan tak terucapkan yang mengarah ke sesuatu yang lebih besar daripada kehidupan biasa. Pada suatu malam yang sunyi, di tengah gelapnya langit tanpa bulan, Satrio berjalan menuju hutan. Ada sesuatu yang menggerakkan hatinya untuk mencari jawaban. Rasanya seperti suatu kekuatan yang menariknya menuju pusat hutan, tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti jalan setapak yang mulai tampak samar, diterangi oleh cahaya rembulan yang perlahan muncul di balik awan. Saat ia memasuki hutan, suasana mulai berubah. Suara-suara malam yang biasanya begitu akrab tiba-tiba menghilang. Hanya ada keheningan yang dalam, seolah alam pun menahan napas. Langkah Satrio semakin mantap, mengikuti suara yang hanya bisa dirasakannya. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah lembah kecil, di mana sebuah pohon tua berdiri tegak, menjulang lebih tinggi dari pohon-pohon lainnya. Pohon itu berbeda, batangnya berkilauan, dan ranting-rantingnya tampak seperti tangan yang siap menyambut. Satrio merasa takjub, tetapi juga cemas. Sesuatu yang besar sedang menunggu di sini. Tiba-tiba, suara lembut, namun penuh wibawa, terdengar dari dalam hutan. "Anakku, kau akhirnya datang." Satrio terkejut, ia menoleh. Tetapi tak ada seorang pun di sana. Suara itu datang lagi, kali ini lebih dekat, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. "Aku adalah leluhurmu, yang telah lama menunggu kedatanganmu. Datanglah, Satrio Piningit, sebab takdirmu telah tiba." Tanpa sadar, langkah Satrio membawa dirinya lebih dekat kepada pohon tua itu. Di bawahnya, sebuah batu besar terlihat seperti tempat duduk. Ia duduk di sana, dan seketika itu juga, sebuah bayangan mulai muncul dari batang pohon yang berkilau. Perlahan, bayangan itu berubah menjadi sosok seorang pria tua dengan jubah panjang, berwarna hitam, wajahnya tegas dan penuh kebijaksanaan. Namun matanya memancarkan kedalaman yang tak terukur. Siapa kau?" tanya Satrio dengan suara bergetar. Meskipun rasa takut itu mulai bergeser menjadi rasa penasaran. "Saya adalah pendahulu, leluhur yang telah memimpin keluarga kita sejak zaman dahulu kala," jawab pria itu dengan suara yang penuh kekuatan. "Aku adalah pemimpin yang pernah mengarungi banyak peperangan dan mengukir sejarah, namun tak pernah mendapatkan ketenangan yang sejati. Karena aku tahu takdirmu akan lebih besar dariku." Satrio tercengang. "Takdirmu? Mengapa aku?" Pria tua itu tersenyum lembut, lalu duduk di depan Satrio. "Kau adalah Satrio Piningit, pewaris takdir besar, yang harus menyatukan kembali dunia yang terpecah. Aku tahu kau telah merasa panggilan ini sejak kecil, tapi kau belum mengerti sepenuhnya. Takdirmu adalah untuk membawa kedamaian dan keseimbangan ke dunia yang mulai terjerat dalam kekacauan." Satrio menundukkan kepala. "Tetapi aku bukan pahlawan, aku hanya seorang pemuda biasa." "Begitu juga aku pada awalnya," jawab leluhur itu dengan lembut. "Aku juga merasa tak siap, namun, seperti halnya aku, kau harus belajar untuk menerima takdirmu. Keberanian bukanlah tanpa rasa takut,
melainkan mampu melangkah meski takut, dan kau, Satrio, memiliki potensi itu dalam dirimu. Satrio termenung, merenungkan kata-kata leluhurnya. Ia tahu bahwa ia harus menerima kenyataan ini, bahwa dunia yang ia kenal bukanlah dunia yang akan selalu berada dalam kedamaian. Ada ancaman yang mengintai, dan ia harus menjadi bagian dari perlawanan itu. Namun, rasa takut dan keraguan masih menguasai hatinya. Bagaimana aku bisa melakukan semua ini? Tanya Satrio dengan suara lemah. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Leluhur itu menatapnya dalam-dalam. Dalam setiap perjalanan besar, selalu ada banyak rintangan dan tantangan. Namun, yang terpenting adalah apa yang ada dalam hatimu. Keberanian untuk memilih jalan yang benar, meskipun penuh ketidakpastian. Kau tidak sendirian, Satrio. Kekuatan leluhurmu ada dalam darahmu. Dengarkanlah bisikan alam, belajarlah dari setiap langkah yang kau ambil, dan ketika waktunya tiba, kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Satrio merasakan suatu energi yang luar biasa mengalir dalam dirinya, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa takutnya mulai memudar, digantikan oleh keyakinan yang tumbuh dalam hatinya. Ia mengangkat kepala, menatap sosok leluhurnya dengan penuh tekad. Saya siap, ujarnya dengan suara yang lebih kuat daripada yang ia kira. Leluhur itu tersenyum, lalu menghilang perlahan, meninggalkan hanya bayangannya yang samar di antara pohon-pohon tua. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik dengan lembut, "Ingat, Satrio, kekuatanmu bukan hanya pada kemampuanmu berperang, tetapi pada kebijaksanaan untuk memilih di jalan yang benar." Malam itu, Satrio bangkit dari tempat duduknya. Ia tahu bahwa perjalanan berat menantinya. Namun hatinya kini penuh dengan semangat dan keyakinan. Ia bukan lagi pemuda biasa. Ia adalah Satrio Piningit, pewaris takdir besar yang harus menyatukan dunia dan melawan kegelapan yang mengancam kedamaian. Dengan langkah mantap, Satrio meninggalkan lembah itu, kembali menuju desa, tetapi dengan pengetahuan bahwa perjalanan sejati barulah dimulai.